Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi hari ini kita sudah bangun dengan sehat, sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 13 Juli 2023. Bacaan kita pagi hari ini dari Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 31 demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal ini terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia ini tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Janganlah gelisah hatimu. Saudara-saudaraku, kegelisahan adalah kondisi yang tak dapat kita tolak sebagai respon terhadap masalah yang kita hadapi. Semua manusia yang hidup di dunia pasti rentan hidup dalam permasalahan, sebab kita masih hidup dalam dunia yang terbatas dan kita manusia yang rapuh. Tak terkecuali para murid dalam bacaan kita, yang sedang kalut, gelisah, dan takut serta gentar bagaimana menghadapi hari esok ketika benar-benar Tuhan Yesus yang selama ini menjadi andalan para murid meninggalkan mereka. Tuhan Yesus mengerti apa yang ada dalam pikiran para murid, dan Tuhan Yesus sangat merasakan bagaimana mereka takut, gelisah, dan gentar menghadapi hari esok. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan perkataannya dalam pasal ini menjadi bagian dari jawaban dan penghiburan atas permasalahan. Apa yang akan terjadi kepada para murid ketika benar-benar Yesus meninggalkan mereka. Saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyampaikan dan memastikan bahwa dalam segala situasi yang mereka hadapi, Ia menjanjikan dan memastikan bahwa Roh Kudus akan hadir menyertai mereka. Ia adalah kebenaran dan penghibur sejati yang tinggal di dalam para murid Yesus untuk selama-lamanya. Ia disebut sebagai penolong yang lain, yang sederajat dengan Yesus dan meneruskan pekerjaan Yesus. Ia mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan apa yang telah diajarkan Yesus kepada kita. Secara tidak langsung ini berarti bahwa Roh Kuduslah yang memampukan para murid Yesus untuk mentaati perintahnya, yaitu memelihara dan melakukan segala firman dan perintahnya. Ialah yang akan menyertai para murid menghadapi segala situasi yang akan dihadapi ke depan, dan meskipun penuh permasalahan, tetapi mereka sanggup untuk taat kepada perintah Tuhan oleh karena Roh Kudus yang akan menyertai. Saudara sekalian, dari teks ini menyadarkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Jika saja kita hidup di dalam Kristus dengan benar, maka sesungguhnya kita tak akan pernah sendiri menghadapi segala situasi di dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya janji ini diberikan kepada para murid ketika mereka menghadapi masalah saat Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Roh Kuduslah yang akan menyertai mereka, sama seperti ketika Kristus secara fisik ada di antara para murid. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dialah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita senantiasa. Kedua, Tuhan Yesus tidak hanya menjanjikan Roh Kudus, tetapi memberikan damai sejahtera dalam hidup orang beriman dan memampukan para pengikut Yesus untuk tetap hidup di dalam sukacita dan menjalin hubungan kekal dengan Yesus dalam segala situasi kehidupan mereka.
Damai sejahtera yang didapatkan orang percaya jelas sungguh berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan dunia ini. Damai sejahtera dari Kristus akan diperoleh oleh mereka yang hidup di dalam Yesus, dalam ketaatan dan kasih, hidup juga di dalam Bapa. Itulah sebabnya damai sejahtera menjadi tanda para murid Kristus yang sejati dalam menghadapi masalah dalam hidupnya. Ketika masalah itu datang tidak akan berlarut, bahkan hancur hidupnya, sebab Roh Kuduslah yang akan menguatkan para murid dan para orang-orang percaya yang menghadapi berbagai-bagai pencobaan di dalam hidup ini. Hal ini berarti saudara sekalian, semakin melekat pada Tuhan Yesus, semakin besar damai sejahtera kita alami. Dialah yang memampukan kita menjalani jalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak akan mungkin terjadi tanpa kontrol kasih sayang Tuhan kepada para murid-muridnya. Itulah sebabnya pengenalan kita akan Allah bukanlah sebatas tahu ajaran iman Kristen, tetapi berbicara mengenai pengalaman hidup kita sehari-hari dengan Dia di dalam ketaatan mengiringnya dari saat ke saat. Semakin hidup dalam pengalaman ketaatan pada Kristus, semakin besar aliran damai sejahtera dalam hidup kita. Dan sebaliknya saudara-saudaraku, semakin jauh dari hubungan dengan Tuhan, semakin jauh dari sukacita, semakin jauh dari damai sejahtera dalam menjalani kehidupan ini sehari-hari. Karena itu saudara-saudaraku, maukah mengalami damai sejahtera dalam hidup kita? Maukah mengalami sukacita meskipun menghadapi berbagai-bagai persoalan? Kuncinya pada pengalaman hidup kita dalam ketaatan akan sabdanya dalam hidup sehari-hari. Ketaatan dalam kasih ini akan menjadi tanda yang pasti membedakan orang yang sungguh beriman pada Yesus dengan yang tidak. Di sini kita melihat adanya hubungan yang tak terpisahkan antara iman kepada Kristus, kasih kepada Kristus, ketaatan padanya, dan pertolongan Roh Kudus. Kehadirannya senantiasa di dalam hidup kita. Semuanya terjalin indah, yang satu menjadi syarat bagi yang lain. Itu berarti pengenalan akan Allah bukanlah sebatas tahu ajaran iman Kristen, tetapi berbicara mengenai bagaimana setiap orang-orang percaya hidup di dalam ketaatan kepadanya dari saat ke saat, dan dengan demikian mereka akan mengalami aliran sungai damai sejahtera yang tiada berkeputusan daripadanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini kami boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya. Bapa, terima kasih karena Engkau menghibur kami sungguh dengan firman ini. Bahwa kami sesungguhnya tidak berjalan sendirian di sini, di dalam dunia kami yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi Engkau senantiasa menyertai kami ya Bapa. Engkau datang kepada kami, menjumpai kami di dalam Roh Kudus yang tinggal senantiasa dalam hidup ini. Kami bersyukur karena Engkau akan memberikan kami damai sejahtera dan sukacita yang tidak akan kami alami di dalam dunia ini tanpa pemberian Tuhan sendiri. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu Bapa, sehingga meskipun melewati berbagai-bagai masalah hidup ini, tetapi kami bisa bersukacita di dalam Tuhan, sebab kami percaya bersama dengan Tuhan, kami dapat melewati semuanya. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk damai sejahtera ini yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami senantiasa untuk terus bergaul dengan Engkau, menyerahkan diri dalam tangan-Mu, agar Roh Kudus-Mu hidupnya dalam hidup kami, memberikan kami kekuatan untuk taat sepenuhnya dari saat ke saat kepada-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu ingin berdoa kepada saudara-saudaraku yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Mereka yang sedang dalam kondisi sakit dan menantikan kekuatan, kesembuhan daripada-Mu. Ya Tuhan, lawatlah mereka dalam kasih-Mu. Berilah mereka damai sejahtera-Mu seperti yang Engkau janjikan pada kami pada pagi ini. Dan bagi saudara-saudara kami yang sungguh sedang berduka oleh karena baru saja kehilangan kekasih-kekasih mereka. Ya Tuhan, hiburkanlah mereka. Biarlah Roh-Mu berkuasa dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi.
supaya mereka benar-benar menyadari mereka tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu, tetapi ada pribadi yang selalu menyertai kami di dalam pergumulan-pergumulan hidup ini. Sehingga ketika mereka berduka, mereka lari kepadamu untuk mendapatkan kekuatan dan penghiburan daripadamu. Terima kasih Bapa, karena Engkau akan senantiasa menyertai kami dalam sepanjang jalan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan menghibur kami pada pagi ini, sehingga menghadapi masalah apapun, kami tidak khawatir, kami tidak gentar, karena kami tahu kekuatan-Mu akan menyertai kami sekalian. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin.